Bab 635. Kekuatan setelah masuk ke mode iblis. Keluarga Jiu sangat membenci Kingston Jiang. Karena Kingston Jiang, kultivasi kepala keluarga Jiu pun cacat, sekarang dalam keadaan sekarat, hanya bisa terbaring di ranjang. Karena Kingston Jiang, leluhur terkuat keluarga tewas. Mereka semua tahu, Kingston Jiang diserang dari belakang dan terluka. Meskipun tidak mati, juga akan cacat seumur hidup. Tetapi, ini masih tidak bisa melampiaskan kebencian mereka. Melihat Klutang datang, amarah orang keluarga Jiu pun langsung naik. Seketika ada 7-8 orang keluarga Jiu menarik pedang dan mengepung Klutang. Klutang, tidak peduli hari ini siapa yang datang, juga tidak akan bisa menolongmu. Ujar seorang junior keluarga Jiu dengan kejam. Klutang melihat orang keluarga Jiu, adegan Kingston Jiang diserang dari belakang dan terluka langsung muncul di benak pikirannya. Amarah dia langsung naik, semakin emosi, darah yang ada di badannya pun mulai bergejolak, niat membunuh pun semakin kuat. Sepasang matanya memerah, ekspresi sangat kejam bagaikan setan jahat. Dia berusaha untuk menahan, tetapi sudah tidak bisa ditahan. Dia menjerit kuat. Suara jeritan ini bercampur energi yang menakutkan, semua orang keluarga Jiu pun mulai terhuyung-huyung, bahkan ada yang terbaring di tanah, ekspresi sangat menderita, terus berguling-guling di tanah. Kondisi di luar pun menarik perhatian orang keluarga Jiu lainnya. Seketika pun banyak orang yang menyerbu keluar. Yang menjadi pimpinan keluarga Jiu adalah seorang tetua, dia bernama Kelvin Jiu. Kelvin Jiu membawa orang menyerbu keluar, saat melihat Klutang, ekspresi dia pun berubah dan berteriak dengan panik, kenapa aura di badan Klutang begitu kuat? Mati. Ekspresi Klutang menjadi serius, dia mengangkat pedang pembasmi iblis. Selanjutnya, mata merahnya pun hilang, kesadaran dia kembali, langsung berteriak, pergi, semuanya cepat pergi. Tidak ada orang yang bisa pergi. Klutang sudah kerasukan setengah iblis, muncul dia suara di benak pikirannya. Orang-orang keluarga Jiu semua pun bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Orang keluarga Jiu yang terpelanting juga sudah bangkit, segera mundur berdiri di belakang Kelvin Jiu, menatap Klutang dengan siaga. Tetua Kelvin Jiu, Klutang adalah istri Kingston Jiang. Berharap tetua bisa membunuhnya, membalas dendam kepala klan dan leluhur, ujar seorang murid keluarga Jiu. Kelvin Jiu mengetahui keluarga Jiu sekarang tidak ada pimpinan yang bisa mengatur. Leluhur mati, kepala klan cacat. Dia antara generasi setingkat, reputasi dia paling tinggi. Sekarang adalah kesempatan terbaik dia untuk berkontribusi. Membunuh Klutang, dia pasti akan naik pangkat menjadi kepala keluarga Jiu. Sampai saat itu, dia bisa mempelajari teknik jurus yang tersimpan di dalam pavilion sutra internal, mungkin di masa tua, dia masih bisa menerobos tingkatan. Berpikir demikian, muka dia langsung serius. Dengan tongkat di tangan menunjuk dan berkata, Klutang, keluarga Jiu tidak pergi mencarimu, kamu malah yang datang ke sini. Hari ini aku akan membunuhmu, untuk membalas dendam leluhur dan kepala klan. Kelvin Jiu pun mengayunkan tongkat yang ada di tangannya. Muncul energi ki yang mengerikan. Klutang mengangkat pedang pembasmi iblis untuk menahan. Seketika tongkat yang diayunkan Kelvin Jiu langsung patah. Kelvin Jiu hanya merasa ada sebuah energi yang kuat mengalir dari tongkatnya. Dia pun mundur hingga anak tangga yang ada di pintu masuk, tidak bisa menahan darah yang naik, langsung menyembur keluar. Klutang seketika muncul di depan Kelvin Jiu. Pedang pembasmi iblis langsung menusuk ke badan Kelvin Jiu. Kamu. Kelvin Jiu pun membelalakkan mata, ekspresi penuh dengan ketidakpercayaan. Menundukkan kepala melihat pedang yang menusuk ke badannya. Pedang ini sedikit membelok dan menusuk ke arah bagian yang cukup dalam. Klutang menarik pedang. Bit. Darah pun mengalir keluar. Kelvin Jiu mengulurkan tangan menutupi luka, tetapi tidak ada gunanya, darah terus mengalir keluar, sepasang tangannya pun berlumuran darah. Dia pun pelan-pelan terbaring di tanah.
Ekspresi semua orang keluarga Jiu pun berubah, seolah-olah melihat iblis terus mundur ke belakang. Cepat pergi. Kenapa tidak pergi? Kenapa tidak pergi? Setelah menarik pedang, kesadaran Klutang pun kembali, dia panik dan menangis. Cepat pergi. Dia mengayunkan pedang pembasmi iblis. Setiap ayunan pun muncul energi pedang yang tidak berwujud. Duar. Bangunan yang ada di sekitar pun mulai ambruk. Sedangkan orang keluarga Jiu bagaikan burung yang ketakutan, terus berlarian. Bunuh mereka. Cepat bunuh mereka, mereka semuanya harus mati. Di benak pikiran terus ada terdengar suara ini. Suara ini terus memengaruhi Klutang. Tidak, tidak boleh. Kesadaran dia memberitahu, tidak boleh membunuh lagi. Saat ini, dia pun merasa pusing, seolah-olah di telinganya bergema suara teriakan hantu-hantu gentayangan. Dia duduk bersila di tanah. Mulai membaca mantra yang diajarkan Marco Jiang padanya. Terus-menerus membaca mantra. Pikiran yang kacau ini pun pelan-pelan tenang. Tidak tahu duduk berapa lama. Setelah tenang, dia membuka mata. Melihat sebuah mayat di tanah, darah segar yang berlumuran di tanah. Dan si Heyuan keluarga Jiu pun hampir roboh. Di 10 meter jauhnya, masih berdiri seorang senior tua. Dia memakai jubah putih yang besar, rambut pendek tetapi sudah putih. Dia adalah Marco Jiang. Marco Jiang bisa tiba di keluarga Jiu, karena terus bergegas tanpa henti. Pas dia sampai, Kelvin Jiu sudah mati. Dan Klutang sedang duduk bersila membacakan mantra. Dia tidak mengganggu, di samping menunggu dengan tenang. Setelah Klutang sadar, dia baru berjalan mendekat. Klutang juga melihat Marco Jiang berjalan mendekat, langsung berdiri, seolah-olah anak kecil yang berbuat salah, menundukkan kepala memanggil, "Kakek." Marco Jiang melihat sekilas pedang pembasmi iblis yang ada di tangannya, lalu melihat dia dan berkata, "Angkat kepalamu." Mendengar ini, Klutang baru mengangkat kepala. Tetapi, tatapannya tidak berani melihat Marco Jiang, tidak berani menatap mata dia. "Kakek, aku tidak bisa mengendalikan diri sendiri," ujar dia dengan pelan, lalu menundukkan kepala lagi. "Iya." Marco Jiang pelan-pelan mengangguk kepala, "Tidak menyalahkanmu." Dia tidak menyalahkan Klutang. Pedang pembasmi iblis ini ada seberapa menakutkan dia tahu jelas. Bahkan dia memegang pedang pembasmi iblis saja langsung muncul niat membunuh, apalagi Klutang. Ditambah di dalam tubuh Klutang masih ada efek darah kura-kura. "Apa yang terjadi sebelumnya?" tanya Marco Jiang. Aku juga tidak tahu." Klutang menggeleng kepala dan berkata, "Aku mendengar Kingston Jiang diserang dan terluka, langsung tidak menahan emosi ini. Pas emosi langsung ingin membunuh aku." "Sudah." Marco Jiang melambaikan tangan. Kondisi Klutang sama seperti yang dia prediksi. "Ayo, aku akan membawamu pergi ke keluarga Jiang menjenguk Kingston Jiang. Aku akan mencari cara untuk memurnikan darah kura-kura yang ada di dalam tubuhmu, menjadi orang normal." Marco Jiang memutar badan dan pergi. "Oh." Klutang hanya mengiyakan saja. Dia menundukkan kepala mengikuti di belakang Marco Jiang. Meskipun Marco Jiang tidak menyalahkan dia, tapi dalam hati merasa sangat bersalah. Setiap 3 langkah akan menoleh kepala. Melihat Kelvin Jiu yang terbaring di lantai dan sudah tewas itu. "Kakek, dia." Marco Jiang pun berhenti, melihat Klutang dan berkata, "Seorang petarung, pasti akan membunuh beberapa orang. Kamu tidak perlu merasa bersalah, jika ada anggap saja kamu sedang menegakkan keadilan, memberantas kejahatan." Klutang menggigit bibirnya, tidak berkata apa-apa. Tetapi dalam hatinya merasa bersalah dan sedih. "Iya." Marco Jiang menghela napas tak berdaya dan berkata, "Ayo pergi." Klutang pun ikut di belakangnya. Saat ini di keluarga Jiang, Winona Jiang sudah kembali. Dia masuk ke rumah belakang keluarga Jiang, masuk ke dalam kamar Kingston Jiang. Melihat orang keluarga Jiang sedang menggunakan energi Qi untuk mempertahankan nyawa Kingston Jiang. Dia pun berjalan mendekat dan berdiri di samping,
melihat Kingston Jiang yang memejamkan mata, berwajah pucat dan aura yang melemah. Bersambung.